236. Kita semua bergerak bersama. Ada yang masak sop, ada yang potong sayur, dan juga yang buat salad. Tenaga sebentar saja, mereka semua sudah siapkan makanan satu meja. Menggabungkan dua meja mereka, semua pindahkan kursi dan duduk bersama. Orang banyak, makanannya enak. Isabel sementara ada anggota keluarga paling banyak. Ya sudah jelas paling ramai. Keluarga lain paling banyak 5 orang, tapi mereka ada 7 dan semuanya adalah dewasa. Tidak ada anak kecil. Jadi sekeluarga ini sangat menonjol. Dewi menuangkan kuah untuk Raisa. Kamu juga minum kuah dulu, nasinya makan sedikit saja. Semua orang pun tertawa. Raisa langsung berkata, Tante, ini katakan aku gemuk. Aku kan hanya sebagian tempat saja yang gemuk. Fiona tersenyum. Melihat Raisa seperti itu, merasa sedikit tidak tenang. Isabel mengganggu. Sama. Raisa melihat mereka dengan sinis. Jelas-jelas cemburu. Dewi juga menuangkan Fiona kuah. Perempuan begitu kurus, kedepannya melahirkan akan susah. Banyak minum kuah untuk suplemen. Fiona memerah. Terima kasih Tante. Dewi sekalian menuangkan satu mangkok untuk Mailun. Saat mau menuangkan untuk kedua asisten, mereka bilang mau lakukan sendiri. Raisa melihat dan berkata ke Dewi, Tante, kamu berikan Isabel untuk menghangatkan lambung, berikan aku untuk diet, berikan Fiona untuk semakin gemuk. Kalau untuk Mailun untuk apa? Melihat Raisa, Dewi telinganya langsung merah, tidak berani melihat Mailun dan berkata, kamu ini minum saja, jangan banyak bertanya. Orang di sana semuanya tertawa. Suasana yang sangat bagus. Isabel dengan senang minum kuah yang diberikan Dewi. Ada kasih sayang dari ibu sungguh enak. Sekalinya meletakkan mangkok, Isabel mengangkat kepala. Melihat Stephen berdiri di depan restoran, melihat Raisa. Isabel menyentuh Raisa, menyuruh dia lihat ke arah pintu. Raisa mengangkat kepala, lihat, pelan-pelan menggeleng kepala dan berkata, aku dan dia tidak ada yang bisa dibicarakan. Di saat dia pilih Rahel, sudah harus mengerti, aku sudah tidak akan menemani dia. Raisa, kamu tidak perlu lakukan ini demi aku. Isabel sedikit tidak tenang melihat Raisa. Aku tidak suka dia. Ini bukan masalah suka, tidak suka, tapi masalah menghargai. Raisa dengan pelan berkata, di saat dia membawa aku pergi paksa demi Rahel, mengurung aku di gudang, kita sudah ditentukan bukan orang yang satu dunia. Aku bukan hanya karena kamu, aku demi aku sendiri. Aku kan bukan anak kecil. Aku jelas tahu aku mau apa.
Steven dilindungi terlalu banyak, dia selalu merasa dia benar, tidak pernah mendengar omongan orang lain. Makanya kita tidak cocok. Fiona dengan datar melihat Steven berkata ke Raisa, "Kamu lihat dengan jelas juga." "Kalau tidak apa?" Raisa mengejek dan berkata, "Aku sebodoh apa? Baru bisa mencari orang seperti itu menjadi suami." Isabel diam. Iya, memangnya dia sebodoh apa? Baru bisa bersama dengan Ravindra. Sudah jelas tahu Ravindra memang ada hubungan dengan Rahel. Sudah jelas Ravindra tidak mungkin menyakiti ibunya demi dia. Sudah jelas bagaimanapun dia berusaha, semuanya akan sia-sia. Sudahlah, tidak usah pikirkan dulu. Semakin pikir semakin sakit kepala. Tapi dari tadi melihat Steven berdiri di depan pintu, terlihat kasihan. Isabel juga sedikit tidak tega. Walaupun Steven jahat kepadanya, tapi melihat cara dia melihat Raisa, merasa dia sebenarnya tidak begitu jahat. Raisa tahu Steven terus berdiri di depan akan membuat mereka sudah makan. Jadi setelah makan beberapa suap, dia berkata, "Aku sudah kenyang, aku kembali dulu ya." Raisa menepuk kedua asistennya, "Jaga Isabel dengan baik." Para asisten pun mengangguk. Lalu Raisa pun pergi. Memang benar, setelah Raisa pergi, Steven langsung mengikutinya. Steven tersiksa. Fiona dengan tersenyum berkata, "Mampus, siapa suruh? Dia tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Memang harus menderita sedikit." Isabel menggeleng dan berkata, "Aku malah tidak mengasihani Steven, tapi aku mengasihani Raisa." Menyiksa Steven, Raisa juga pasti tidak senang. Fiona mengangguk. Ini benar juga. Saat ini Mailun yang jarang bicara tiba-tiba berbicara. Cinta memang keinginan kedua pihak. Kalau terlalu banyak ikut campur dari luar, akan menjadi sulit, kecuali mereka dua ada tekad yang kuat. Kalau tidak, berbagai hal itu pasti akan mempengaruhi perasaan mereka, bahkan kepercayaan. Isabel mengangguk. Iya, cinta yang terlalu banyak aspek lain, mana ada lagi keberanian untuk dilanjutkan. Fiona jalan ke koridor dan langsung ditahan Steven. Raisa langsung menjauh. Steven sudah tahan sangat lama. Dia tidak mau tahan lagi, langsung maju satu langkah, menahan Raisa dan menciumnya. Raisa tidak ada sedikit ragu, langsung menampar Steven. "Raisa, aku pasti akan dapatkan kamu." Steven dengan kejam mengatakan itu ke Raisa. "Iyakah? Kalau begitu kamu mau bagaimana? Beritahu penyelamat kau. Kalau kamu mau dapatkan anaknya." Raisa dengan datar berkata ke Steven dalam tatapannya penuh sinis dan penolakan.
jelas-jelas tahu perasaan aku. Steven dengan menderita melihat Raisa. Kamu mengapa masih mau menyakiti aku? Aku tidak percaya kalau kamu tidak ada perasaan kepadaku. Steven, aku sudah berkata sangat jelas. Aku dan Rahel, kamu hanya bisa pilih satu. Raisa tetap melihat dia dengan dingin. Kalau ada dia, tidak ada aku. Kalau ada aku, tidak ada dia. Hari ini kenapa tidak mengikuti kamu? Mengapa tidak mengintili kamu? Kamu sembunyikan dia di mana? Raisa, apa yang kamu katakan? Aku mana ada mengumpati orang. Aku juga sedang mencari dia. Tapi saat telepon dia selalu tidak ada yang angkat, kata Steven. Aku bukannya sudah katakan dengan jelas, dia hanya temanku yang bersama sejak kecil. Jadi aku anggap dia sebagai adik perempuan yang aku cintai selalu kamu. Cukup, aku sudah melihat cukup banyak mengenai cerita kakak adik ini. Raisa mencibir. Pelanggan yang aku, pria tua itu, yang mana yang tidak panggil aku adik. Lalu beberapa banyak pria tua yang ada maksud lain. Kamu lebih tahu daripada siapapun. Steven, jangan bohongi diri sendiri lagi. Yang kamu sukai itu Rahel kan? Kalau tidak, mengapa kamu melindungi dia sampai seperti itu? Seperti kamu yang bagaimanapun akan melindungi Rahel. Aku akan melindungi Isabel. Kamu mau lindungi Rahel? Aku tidak ada komen. Kamu mau berlawanan dengan aku? Juga tidak apa-apa. Tapi tolong jangan muncul di hadapanku. Mengatakan hal tidak jelas, tidak mau dengar, dan tidak akan dengar. Tatapan Raisa semakin dingin, karena kamu murid ayahku, dan juga menjaga aku begitu. Memberi aku begitu banyak gaji di Odyssey Group. Aku bisa peringatkan kamu satu hal, Steven. Aku benci pria yang membingungkan, dan kamu adalah pria seperti itu. Omongan Raisa seperti pisau yang menusuk. Kalau kamu mau paksa aku katakan dengan jelas, aku akan beritahu semuanya kepadamu. Aku sangat benci pria yang masih tidak jelas dengan mantannya. Ravindra termasuk satu, kamu juga. Jadi aku akan bantu Isabel melihat jelas pria di sekitarnya. Raisa berkata dengan sangat serius. Aku berharap aku dan temanku akan menjauh dari pria brengsek. Kamu mengapa bantu Isabel sampai sebegitunya? Apakah Isabel katakan sesuatu ke kamu? Apakah Isabel mengatakan sesuatu buruk tentang aku? Maka kamu jadi... Steven buru-buru menjawab, menunjukkan kekesalannya. Kamu salah. Raisa langsung memotong omongan dia. Isabel sama sekali tidak pernah mengatakan sesuatu buruk mengenai kamu. Tidak, Isabel tidak pernah mengatakan sesuatu buruk dari orang lain, karena dia tidak serendah itu.
Dia walaupun bukan dari keluarga kaya, tapi dia masih ada pendidikan keluarga yang mengatakan sesuatu buruk dari belakang seperti Rahel, tapi bukan Isabel. Raisa lanjut berbicara, "Mengapa aku bantu Isabel?" Pertanyaan yang baik. Di saat aku dikeroyok orang, kamu di mana? Isabel yang menolong aku. Dia dengan tubuh hamilnya menolong aku. Di saat aku stres, kamu di mana? Isabel yang menasehati aku demi membuat aku senang. Dia dengan kandungannya menemani aku liburan. Di saat aku menderita, kamu di mana? Itu juga Isabel yang menemani aku. Dia demi menyenangkan aku, pura-pura tidak ada masalah, dan ikut aku untuk ikut serta permainan yang membosankan itu. Steven, kamu masih mau tanya itu kenapa? Aku bisa menjawab kamu. Bagaimanapun, Steven, kamu terlalu egois. Kamu hanya mencintai diri kamu sendiri. Sedangkan Isabel tidak. Demi orang yang dia peduli, dia bisa lakukan banyak hal. Mama dia, teman dia, anak dia akan berusaha menjaganya. Sedangkan kamu, apakah kamu bisa lakukan? Kamu hanya berusaha menjaga Rahel. Itulah perbedaannya. Raisa langsung mengatakan itu semua tanpa berhenti. Steven tentu sudah tidak bisa menjawab lagi. Steven, jangan bohongi diri sendiri lagi. Kalau kamu memang pilih Rahel, berarti kamu memilih untuk tinggalkan aku. Kamu tidak usah akting depan aku lagi. Raisa berkata, kita sudah tidak mungkin.